Mengejutkan, detik-detik prajurit TNI berpapasan dengan KKB di hutan langsung baku tembak. Pos Kupang, Komkapuspen TNI membeberkan sebuah fakta terbaru mengenai operasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens di Papua. Baru-baru ini, katanya, ketika prajurit TNI Polri sedang melakukan patroli sekaligus operasi penyelamatan korban penyanderaan, tiba-tiba pasukan bertemu dengan kelompok kriminal bersenjata di tengah hutan. Dalam jumpa yang tak terduga tersebut, kontak tembak pun tak bisa terhindarkan. Salah seorang anggota KKB dikabarkan terkena tembakan. Insiden baku tembak antara prajurit TNI Polri dengan anggota KKB Papua tersebut dilaporkan pula oleh sebuah media asing di Selandia Baru, Australia. Dalam pemberitaannya, media asing tersebut melaporkan bahwa prajurit TNI menyerbu salah satu kawasan yang merupakan daerah pertahanan KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Kawasan tersebut diduga sebagai tempat persembunyian korban penyanderaan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens yang dikawal ketat oleh anak buah Panglima KODAP 3 Nugama, Egyanus Kogoya. Disebutkan bahwa saat itu pasukan TNI menyerang kelompok separatis yang selama ini menyandera pilot Susi Air. Namun tak disebutkan bagaimana nasib pilot berkebangsaan Australia tersebut. Disebutkan pula bahwa dalam insiden baku tembak itu, ada anggota KKB Papua yang terkena tembakan dan tewas. KKB pun melakukan serangan balan secara bertubi-tubi. Bahkan KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya melepaskan tembakan secara membabi buta sebagai cara mereka untuk menghadang serangan prajurit TNI. Meski perlawanan sengit dilakukan KKB Papua, namun tak satu pun peluru yang ditembakkan kelompok separatis tersebut mengenai prajurit TNI. Hal itu dibenarkan Kapuspen TNI ketika dikonfirmasi awak media mengenai insiden yang terjadi di wilayah Kabupaten Duga, Papua. Laksda Kisdianto mengatakan, sejak pilot Susi Air, Philips Mark Mertens disandera, sejak itu pula prajurit TNI Polri telah melakukan operasi penyelamatan. Operasi itu bertujuan untuk membebaskan korban penyanderaan dari tangan KKB Papua. Jadi sudah sejak awal TNI menggelar operasi. Sampai saat ini pun operasi terus dilakukan untuk menyelamatkan pilot Susi Air dari tangan KKB Papua, ujarnya. Kepada awak media, menuturkan bahwa insiden itu terjadi saat prajurit TNI sedang melakukan patroli di kawasan hutan. Saat patroli itulah, anggota TNI bertemu dengan anggota KKB yang sedang berkeliaran di hutan. Saat itulah terjadi kontak tembak. Dalam kejadian itu, tidak ada prajurit TNI yang jadi korban. Tidak ada prajurit yang jadi korban dalam aksi baku tembak itu, ujarnya. Untuk diketahui, hingga kini pilot Susi Air disandera oleh Egyanus Kogoya. Penyanderaan dilakukan pada Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023. Setelah KKB Papua membakar habis pesawat Susi Air yang baru saja landing di lapangan terbang Paro, Distrik Papo, Kabupaten Duga, Papua. Sejak saat itu sampai dengan saat ini, Philips Mark Mertens masih disandera oleh Egyanus Kogoya. Sosok nan bengis itu membarterkan Philips Mark Mertens dengan senjata dan amunisi dan mendesak Indonesia memerdekakan Papua. Sniper TNI temukan jalan rahasia. Sekalidor 8 pengacau tumbang tiada sisa. Nyali pasukan TNI Polri di Papua patut diacungi jempol. Seperti halnya KKB, prajurit TNI Polri pun tak kenal takut bila menghadapi maut. Seperti itulah eksistensi TNI Polri yang saat ini menjalankan tugas kenegaraan di ujung timur wilayah Nusantara. Mereka sama sekali tidak mengenal rasa takut, walaupun nyawa jadi taruhan. Mereka juga tak akan mundur bila sudah berada di medan laga. Ibarat kala senjata sudah dipanggul, pantang mundur walau sejengkal. Itulah komitmen yang terpatri dalam benak mereka. Mungkin karena itu, sehingga prajurit TNI dan Polri akan sangat bangga bila bertugas di daerah bergolak seperti Papua. Papua merupakan bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia, tapi daerah itu penuh dengan pergolakan. Pergolakan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata dengan tujuan tertentu. Bahkan demi tujuan itulah kelompok kriminal bersenjata tersebut melancarkan pelbagai aksi dengan mengabaikan aspek kemanusiaan. Lantaran tindakan KKB telah melampaui ambang batas toleransi, sehingga TNI Polri pun diterjunkan ke Papua.
Seiring tugas utamanya menjaga kedaulatan negara, maka prajurit TNI Polri mengambil peran itu demi tegaknya wilayah NKRI. Atas dasar itulah, maka apapun upaya akan dilakukan aparat berseragam loreng demi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Salah satunya adalah menerjunkan anggota ke tengah hutan belantara di Papua, sebagaimana video yang kini viral di media sosial. Pada video tersebut tampak dari kejauhan sebuah helikopter terbang pada ketinggian di wilayah pegunungan. Tak disebutkan pada wilayah mana helikopter itu berada. Tak diketahui pula kapan momen itu terjadi di pegunungan Papua tersebut. Namun setelah menggapai target, dari helikopter itu terlihat beberapa personel berpakaian hijau terjun menggunakan tali. Tak lama berselang, helikopter pun berlalu tanpa ada insiden penembakan kelompok kriminal bersenjata di bumi Cenderawasih. Penerjunan aparat berseragam loreng pada titik tersebut ternyata bukan tanpa pertimbangan. Pasalnya, setelah berada di hutan belantara, mereka pun langsung menunaikan tugas. Lantaran tenggat waktu yang diberikan sangat mepet, para prajurit TNI pun bekerja dalam target yang tinggi. Di sela-sela kesibukan menyiapkan pos darurat, mereka pun mencoba memantau pergerakan KKB di tengah hutan. Tak dinyana, teropong yang digunakan itu menangkap aktivitas sekelompok orang di kejauhan sana. Kelompok tersebut ternyata bukan warga biasa, sebab mereka membawa senjata. Dengan pergerakan yang relatif cepat, detik demi detik keberadaan kelompok separatis itu terpantau jelas pada kamera pengintai milik TNI tersebut. Saking pekanya, teropong itu mampu menangkap jumlah anggota yang sedang bergerak di tengah hutan itu. Kelompok tersebut adalah KKB, dengan 8 personel. Mereka bergerak sambil bernyanyi sebagaimana kebiasaan warga Papua pada umumnya. Saat itu, anggota kelompok separatis tersebut sama sekali tak menyadari kalau gerak-geriknya telah tertangkap teropong TNI. Apalagi pengawasan tersebut bukan oleh anggota biasa, melainkan sniper andalan pasukan loreng kebanggaan tanah air. Olehnya mereka terus berjalan hingga akhirnya mendekati titik di mana aparat TNI telah siaga.